Kan ada pernyataan Ustadz bahwa Indonesia dijuluki Ibu Pertiwi, itu kan katanya nggak boleh, haram. Saya pengen tahu pandangan Mas Tinus sebagai selaku spiritual, yang dimaksud dengan Ibu Bumi atau Ibu Pertiwi itu seperti apa? Bumi ini ibaratnya kan terdiri 4 unsur ya. Ya. Lagi diri kita juga terbangun dari 4 unsur alam. Kayak gini. Orang yang berkata itu sudah lupa dengan asal usul, tidak mengerti dengan asal usulnya. Dia lu makan dari air, mandi dengan air. Air itu mewakili Tuhan, angin itu mewakili Tuhan. Gitu. Dan sekarang kita kalau nggak ada Ibu Pertiwi, kita mau hidup di mana? Kan gitu loh. Makanya saya bilang, jika ingin mengenal Tuhan, kenalilah dulu diri kita dan alam ini. Kalau kita nggak bisa mengenal dengan alam, ya impossible bisa mengenal dengan Tuhan. Hanya Tuhan yang sama alam nggak ngerti. Loh, namanya apa ya? Bukti kita kecintaan terhadap alam itu sama juga kita mencintai Tuhan gitu loh. Nah, dengan alam aja nggak ngerti bagaimana kita mengenal Tuhan. Dan Tuhan memberikan kita kehidupan melalui air. Tuhan memberikan kehidupan kita melalui angin, melalui api, melalui tanah. Nah, kalau kita mencintai Bumi Pertiwi, lah urip ning angkasa wae kan ngono lho. Ya. Itu ibaratnya gitu. Nggak usah hidup di bumi yang gitu loh. Lah ya misalkan ada orang yang bilang gitu, suruh hidup di angkasa, di bulan atau di mana gitu, apa ning planet Jupiter kan. Lah kadang ini loh, pembodohan ini orang kadang kecerdasan intelektualnya itu ya itu namanya zaman sekarang itu gini, belum mumpuni dengan tentang arti kehidupan yang sebenarnya, tapi merasa pintar, itu kan. Di dalam Jawa ya seperti saya bilang, merendahlah sampai tak ada seorang pun yang bisa merendahkanmu, mengalahlah sampai tak ada orang yang bisa mengalahkanmu, kan ngono. Nek jik ngelek-ngelek uang, jik ngafir-ngafir ke uang, terus piye? Cerminannya itu dari mana? Sifat-sifat Tuhan nggak ada include di dalam dirinya. Jika mengenal Tuhan, sifat Tuhan harus include di dalam diri kita. Nah, apa sifat Tuhan? Kasih. Ya wis Mas. Makanya saya bilang tadi, satu kitab nih kasih. Kita ngomong itu kira-kira merugikan orang lain agak. Nah, itu bagian dari kasih. Ya kan? Kita berperilaku kita nanti kita pikirkan perilaku kita merugikan orang lain enggak? Itu kita berpikir itu sudah bagian dari kasih. Makanya kan wujud Tuhan itu bisa diwujudkan dengan senyuman kita, itu wujud dari Tuhan, ya kan? Dengan perilaku kita yang penuh menyejukkan, menenteramkan, itu wujud dari Tuhan. Lah kalau kita berguru kemana misalkan sampai ke ujung langit, kalau kita nggak menemukan sifat-sifat Tuhan itu ya percuma Mas, kan gitu. Lalu kita di rumah aja lah, nggak usah kemana-mana, nggak usah pergi hutan, tengah hutan gitu gampang aja. Loh, kalau kita nggak bisa mengenal arti kasih itu sendiri, sifat kasih itu tidak input di dalam diri, perilaku kita, pikiran kita, ucapan kita, rasa kita, ya percuma itu. Sebenarnya hidup ajaran itu sederhana, yang penting sampai itu sing digolek aku gitu Mas. Apa Mas? Tujuannya spirit itu lah mencari itu kan. Sing digolek wong-wong kuwi. Sebenarnya itu tidak dicari, ya kita jalani. Makanya kan perjalanan adalah pelajaran butuh proses namanya waktu. Nah, waktu itu ada mesti dilingkupi rasa senang, rasa sedih, rasa bahagia. Wih selalu berputar terus, dan kita berulang-ulang itu, semakin kita berulang memahami itu semakin mengerti, semakin hafal gitu kan. Oh begini, oh begini, oh begini. Jangan sampai hanya dilewati aja.
Jadi urip aja mung tur boxing turu badok ngising kan ngono lho. Ya lho. Wayang ngising, wayang mangan. Ngono lho. Ora beda karo ngene-ngonane kan ngono lho. Ibaratnya seperti itu. Kan kita itu manusia kan gitu. Yang gini Mas, kalau kita kembali berbicara tentang alam ya, bahwa kalau manusia itu bisa menyatu dengan alam, bahwa akan mendapatkan keistimewaan yang luar biasa. Bagaimana cara mendapatkan energi positif dari alam? Itu tadi kita melatihnya dari dasar ya Mas. Dasar dulu kita ada pendekatan dengan alam, penataan diri dulu, perenungan. Ya tadi kuncinya tadi hening, ya kan. Sering-sering kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri di saat keheningan, kesendirian di malam hari. Kan enak kan kalau ngobrol di malam hari itu, ngobrol dengan diri kita maksudnya. Nah, itu nanti kalau kita ditelateni rajin dengan itu, nanti dengan sendirinya ada peningkatan tingkat kesadaran. Nah, tingkat kesadaran itu bisa membangkitkan energi dalam diri kita, termasuk mandi juga. Mandi itu kalau kita mandi, kita sadari setiap kita menyadari keberadaan alam, itu bisa meningkatkan energi di dalam diri kita. Mandi itu loh Mas, sepele kan, mandi kita tiap hari mandi pagi sore. Apa pernah kita menyadari kehadiran air itu di dalam tubuh kita ya, menghiraukan itu kita. Kadang-kadang kan sepele kan, orang nggak menghiraukan itu kan. Nah, makanya mulai sekarang yang mungkin bagi yang nonton ya, kalau mandi disadari, oh ini air ini, nah ini akan bisa membangkitkan energi. Makan, ketika makan ini kita sadari, kita makan, kita menghirup, kita sadari, ya kan. Kita mendapatkan cahaya, kita sadari. Ketika kita sering-sering menyadari keberadaan alam yang ada di dalam hidup kita, ya nanti energi itu akan terbangun dengan sendirinya. Akhirnya ada peningkatan level indera. Level indera itu ada 5. Misalkan gini, indera ke-6 ya misalnya. Iya. 1, orang kalau misalkan pengenalan awal indera ke-6 pertama merasakan, ya kan. Terus dengan berapa proses pelajaran proses waktu pelajaran terus terulang-ulang ada peningkatan level, yaitu pertama tadian merasakan, kedua wujud dari sifat yang tidak nyata itu tadi. Kalau sudah sampai peningkatan wujud, komunikasi, jadi diolah terus itu berarti lama dan tidaknya itu tergantung kapasitas spesifikasi orang itu kan beda-beda. Kapasitasnya orang kan, kemampuan orang beda-beda, ada yang lama, ada yang cepat, tergantung genetika dari leluhurnya, juga DNA yang dia miliki, sifat-sifat yang dia miliki juga. Jadi pertama merasakan, kedua wujud, ketiga komunikasi. Komunikasi itu adalah bahasa rasa. Aku mengerti apa yang kamu rasakan, kamu merasakan apa yang aku rasakan. Ibaratnya bahasa malaikat. Pertama merasakan, wujud, komunikasi. Ya kan, kalau sudah komunikasi kita bisa tahap di atas lagi adalah flashback. Kita mengenal masa lalu. Misalkan ini ada keris ini, oh ini keris itu dulu yang megang ini. Nah itu flashback, ya kan. Kita karena apa, flashback itu sudah termemori oleh perjalanan kehidupan yang pernah berlalu, terlewati yang gitu loh. Jadi kita mengambil sisi memori itu ke belakang. Nah, terus ada peningkatan di atasnya flashback. Paling atas adalah kawaskitan. Ngerti sak duruning winarah. Mulai wong Jawa ngatani waskita aji. Ngerti sak duruning winarah, mengerti sebelum sesuatu yang akan terjadi. Itu ada orang Jawa. Yang Jawa ngarani, orang Jawa bilang waskita. Orang yang waskita. Kan gitu. Orang yang mukti. Sakti dengan mukti kan beda. Kalau mukti ya ibaratnya waskita itu tadi. Bisa nggak kita sebagai orang awam yang belum mengenal spiritual untuk bisa belajar ilmu waskita? Bisa, semua itu tergantung niat.
ya kan, tanpa ada tendensi yang keinginan. Jadi karena kalau berdasarkan keinginan itu nanti terbatas. Iya, keinginan itu ada bosannya. Tapi kalau kita dilingkupi dengan rasa tanggung jawab dan penuh kepengabdian, kita menyadari bahwa hidup kita ada yang menghidupi, kita harus sadar diri, ya kan? Yang diperlukan kan kesadaran diri tuh. Semua kan kembali pada kesadaran diri. Jadi niat untuk ke jalan spiritual itu dilandasi dari kesadaran diri dulu. Kalau hanya sekedar ingin, ya wes, ingin itu pasti ada bosannya sesaat, ataupun ikut-ikutan. Yang lain begini, aku ikut gini, istilahnya rubuh-rubuh gedang. Jadi wancane ngalor melu ngalor, wancane itu melu itu kan ngono. Nah, jadi harus disadari dari keinginan di dalam diri tanpa ada ajakan, tanpa ada pengaruh yang lain. Kesadaran diri, makanya diperlukan kesadaran diri itu tadi. Kalau menjalani spiritualitas harus dibangun dari kesadaran diri kita terlebih dahulu. Jangan karena yang lain seperti ini kan gitu kan, karena lagi musimnya kayak gini. Sekarang gini, orang terbangkitkan spiritual lagi enak bencana-bencana, kenapa gak dulu kan gitu kan. Ibaratnya seperti itu. Jadi kita tidak harus menunggu timing atau momen yang keadaannya lagi gini, kita lagi terbangun kan gitu kan. Jadi ya, harus kesadaran itu karena ya faktor gimana ya, zaman sekarang itu faktor lingkungan juga pengaruh, faktor orang tua ya kan. Nah, yang bisa menyentuhkan ya leluhur, zaman leluhur. Nah gitu. Sekarang orang tua kita aja juga nggak paham, ya kan? Lingkungan kita juga nggak akan mengerti. Yang bekerja kan leluhur, mas, iya kan? Nah, itu kan tanda bahwa leluhur kita itu sudah bekerja, tanda bahwa leluhur kita itu ikut menjaga, melindungi, masih aktif, kan ngono teman. Keberadaan mereka masih ada. Itu bukti nyata loh mas. Nah itu. Terus gini mas, apakah hanya pelaku spiritual saja yang selamat dalam kehidupan dan kembali kepada Tuhan? Kan spiritual itu bisa diartikan secara khusus dan secara luas ya mas. Kita menjalani, memahami kehidupan sehari-hari itu, jadi apa yang menjadi perjalanan kehidupan kita pahami itu bagian dari perjalanan spiritualitas, ya kan? Itu secara umum, ya kan? Itu ya bisa terselamatkan karena rasa rumongso gitu. Jadi nggak ada niatan berspiritualitas, tapi perilakunya mencerminkan spiritualitas tanpa disadari. Nah akhirnya mencerminkan kehidupan dalam perilakunya kesehari-hari, tercerminlah sifat-sifat kasih itu tadi mas. Jadi yang menyelamatkan ini kasih itu sendiri. Makanya secara nggak langsung perilaku dalam kehidupan sehari-harinya itu sudah bagian dari spiritualitas tanpa dia sadari, tanpa dia harus mengarahkan pada sifatnya untuk belajar spiritualitas. Kan ngono. Nah, spiritualitas secara khusus yaitu tadi kita mengolah meditasi, menata di dalam kehidupan sehari-hari, dari ucapan kita, pikiran kita, rasa kita, perilaku kita, kan ngono. Jadi spiritualitas bisa dimaknakan secara khusus ataupun secara luas. Berarti intinya gini mas, ketika kita berbuat baik, bertoleransi antar sesama, meskipun kita tidak belajar spiritual, apakah itu bisa dinamakan dengan kesempurnaan hidup? Ya kalau menjalani, kalau lebih kesempurnaan ya kita harus mengolah meditasi mas, secara khusus itu tadi. Tapi kalau yang sifatnya luas itu ya melakukannya di luar kesadaran. Jadi perilakunya itu sudah bagian spiritualitas yang mencerminkan sifat kasih, budi pekerti. Nah, nanti juga orang-orang itu juga akan terarahkan dengan sendirinya dengan apa, rasa cinta, kasih sayang, cinta dengan alam, cinta dengan sesama itu kan. Tapi yang menuju suatu kesempurnaan itu benar-benar kita fokuskan pada pengolahan analisa diri. Jadi benar-benar di atas sadar, bukan di bawah sadar.
Kadang-kadang ini kan kita hidup kita beruntung atau bejo nek basa Jawa ini. Tanpa disadari perilaku kita sudah mencerminkan suatu spiritualitas. Gitu. Alhamdulillah itu bejo, selamat gitu loh dari bencana atau apa gitu kan. Ini contohnya yang kayak di Semeru dulu. Bapak siapa itu yang diselamatkan, mungkin perilakunya bagian dari spiritualitas di dalam kehidupan sehari-harinya, akhirnya apa? Terselamatkan.